Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya perkenalkan nama saya Dewi dari kelas 5C dengan NIM 12292300109. Baik, eh, dalam analisis statistik terutama dalam bidang ekonomi dan ilmu sosial, seringkali kita menghadapi variabel dependen yang bersifat kategorikal. Contohnya adalah variabel yang menunjukkan hasil ya atau tidak, sukses atau gagal, atau mengidap atau tidak mengidap suatu penyakit. Untuk menganalisis data semacam ini, kita memerlukan model yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dua model yang umum digunakan dalam situasi ini adalah model logit dan model probit. Model logit adalah teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan probabilitas terjadinya suatu kejadian yang bersifat biner berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Model ini mengasumsi bahwa rasio kemungkinan dari probabilitas kejadian dapat dinyatakan sebagai fungsi linear dari variabel independen. Model logit sangat berguna dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pemasaran, dan ilmu sosial, karena hasilnya mudah diinterpretasikan dan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas kejadiannya. Lalu, pengertian model probit adalah merupakan teknik statis juga untuk memodelkan kejadian biner. Namun, berbeda dengan model logit, model probit menggunakan pendekatan distribusi normal untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan probabilitas kejadian. Model ini seringkali digunakan dalam konteks di mana asumsi distribusi normal lebih relevan atau ketika data memiliki karakteristik tertentu yang lebih cocok dengan pendekatan ini. Baik, langsung saja kita melakukan ujinya. Yang pertama di sini saya telah membuat Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah memiliki datanya. Data yang mana di sini itu ada 30 responden. Saya mendapatkan 30 responden untuk Y adalah status pengidap penyakit jantung. Nilai 1 adalah pengidap yang mengidap penyakit jantung dan nilai 0 tidak mengidap penyakit jantung. Untuk X1-nya ini adalah usia dari rata-ratanya dan X2 ini adalah tekanan darah sistoliknya. Baik, langsung saja kita buka EPUS-nya. Nah, di sini kita masuk ke file, file, masuk di sini, masuk ke undertake. Observasinya terdapat 30 observasi. Di sininya boleh memasukkan logit atau probit ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke quick empty group. Di sini kita bisa mengisi dengan data yang tadi. Kita Excel salin dari Y sampai 30 data tersebut. Copy. Lalu pindahkan ke EPUS. Paste. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Setelah itu, kita masuk ke quick assessment, masukkan new cek X1, X2. Di sini menggunakan binary. Ini masuk kita pakai probit. Ini tetap binary dan sampelnya 1-30 karena kita punya datanya 30 orang. Oke. Nah, di sini hasil dari
Ini adalah binary probit. Ini adalah probit. Kita freeze dulu, lalu name nanti menjadi probit. Oke. Hapus. Di sini kita telah mendapatkan probitnya 0,4552 ya teman-teman. Nah, masuk ke fields. Cara untuk tesnya masuk ke goodness. Oke. Nah, di sini hasil goodness of fit-nya. Di sini prob chi-square-nya lebih dari 0,05 ya teman-teman. Sudah lebih dari 0,55. Untuk ini juga disalin dulu, maaf. Disalin ke Word, lalu ke sini views lagi, lalu masuk ke expectation predical evaluation. Ininya 0,5, oke. Nah, di sini hasilnya binarinya. Di sini persen correct-nya ada 60 dan incorrect-nya adalah 40% ya teman-teman. Nanti disalin lagi ke Word. Nah, setelah itu yes. Nah, di sini kita akan mencari logiknya, apakah seperti yang tadi atau tidak. Masuk lagi quick, assessment, sama seperti tadi, x1, x2, yang binary, logit. Nah, di sini sama ya teman-teman, kata OBS-nya juga 30, BSD view lagi, kita lihat, goodness juga. Oke, hasilnya sama seperti tadi, probabilitas chi-square-nya 0,7708 dan probabilitas chi-square 10-nya 0,7833. Langsung kecil, masuk ke efisien 0,5. Oke. Nah, di sini tadi persen koreknya tetap 60% dan inkoreknya tetap 40% ya. Dengan ini kita bisa mengartikan hasil probit, regresi probit, tabel koefisien, metode binary probit, observasi yang dimasukkan adalah 30, variabel dependennya Y, mendapatkan koefisien sebesar 1,386 dengan statistik 0,747 dan probabilitas 0,455. Ini berarti nilai impact tidak signifikan pada level 5%, sehingga tidak memiliki dampak yang kuat dalam memprediksi variabel dependent variable. Lalu X1 koefisien variabel independen S1 adalah 0,0187 dengan Z statistik min 1,108 dan probabilitas 0,268. Karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka X1 tidak signifikan dalam memprediksi variabel dependent Y. Lalu X2-nya koefisien X2 sebesar min 0,0030 dengan Z statistik min 0,282 dan probabilitas 0,778 yang memiliki X2 juga tidak signifikan dalam mempengaruhi Y. Kesimpulannya, tidak ada variabel independen X1 dan X2 yang signifikan secara statistik dalam memprediksi variabel dependen Y pada level 5. Nah, seharusnya yang didapatkan adalah kurang dari 0,05. Dikarenakan di sini saya mendapatkan probabilitas yang melebihi 0,05, jadi semua data di sini tidak signifikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.